Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, mahasiswi Institut Miftahul Huda Al-Azhar di Kota Banjar di hari ini, Rabu 11 Maret 2026. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, memperdalami berkaitan dengan mata kuliah manajemen dan administrasi kepenghuduan ya, atau MDAK ya, khususnya untuk program studi hukum keluarga ya, Polsaksya ya, Fakultas Syariah dan Hukum di Kota Banjar. Selebaran yang sudah saya share ya, salah satunya adalah RPS atau rencana pembelajaran ya, rencana perkuliahan, antara lain membahas bagaimana uh, strategi kita dalam uh, membahas atau memperdalam serta menerapkan ya, bagaimana prosedur administrasi pernikahan ya, serta pencatatannya ya dengan baik dan benar sesuai regulasi terbaru ya. Ada kurang lebih sekitar 16 pertemuan ya, termasuk UTS, ujian tengah semester, dan UAS ya, ujian akhir semester ya. Ada sekitar 16 pertemuan ya. Baik, untuk mata kuliah administrasi kepenghuluan ini ya, mata kuliah ini merupakan teori ya, teori atau asupan gizi ya, materi bagi para mahasiswa ya, khususnya untuk para calon sarjana hukum ya, membekali mahasiswa agar mengetahui ya, dan agar mahasiswa menjadi terampil dalam manage ya, melakukan pengadministrasian ya, pengarsipan ya terkait kepenghuluan ya, atau bisa dikatakan fokusnya ke KUA ya. KUA ini antara lain ya, prosedur-prosedurnya merupakan uh, tidak lain dan tidak bukan adalah prosedur pernikahan, pencatatan pernikahan ya, pengelolaan data ya, manajemen arsip, sekaligus pengimplementasian daripada prinsip-prinsip syariah ya dalam administrasi, khususnya berkaitan dengan kepenghuluan ya, pernikahan. Oleh sebab itu, mahasiswa IMA Kota Banjar sekalian yang kami banggakan bahwa nanti di evaluasi akhir ya, mahasiswa diharapkan ya dapat menyusun satu naskah akademik ya, atau naskah ilmiah atau makalah ya, makalah tulisan terbaiknya khususnya tentang administrasi kepenghuluan ya. Nantinya diharapkan hasil makalahnya itu dipublikasikan ya, atau dijurnalkan ya, dalam bentuk jurnal ya. Oke, langsung saja untuk lebih detailnya, tema-temanya ya, serta rujukan-rujukannya, sumber rujukannya. Tema pengantar manajemen ya, administrasi kepengetahuan modern ya. Ini antara lain bisa merujuk karya jurnal Nasution ya. 'Oke, 'Oke.
Nah, ini berkaitan dengan pembaharuan administrasi di era digital. Bisa dicek naskah jurnalnya ya. Nah, ini kajian multidisipliner ya, interdisipliner ya, multidisipliner ya. Ini juga bisa diakses ya secara mudah ya. Kemudian selanjutnya tema berikutnya ada tema prinsip manajemen kepengurusan ya. Ya, nanti kita memperdalami bagaimana struktur organisasi ya, perencanaan, pengendalian administrasi ya, tentunya dengan implementasi berbasis syariah ya, administrasinya. Kemudian integrasi dan hukum ya, dalam pernikahan, administrasi kepengurusan ya. Kemudian ada prosedur administrasi ya, bagaimana syarat pernikahan, pencatatan, pengolahan dokumennya ya, pengarsipannya ya, itu bisa dilalui atau bisa kita rujuk ya, eh, bagaimana regulasi ya. Regulasinya bisa dilihat ya di regulasi terbaru ya, regulasinya. Nah, ini regulasi terbaru ini ya, eh, Permenak nomor 22 ya tentang pencatatan pernikahan tahun 2024 ya. Regulasi terbarunya adalah eh, Permenak nomor 30 ya. Nah, ini regulasi terbarunya bisa dilihat ya. Ya, ini PMA nomor 30 tahun 2024. Ini merupakan eh, contoh regulasi Permenak nomor 22 tahun 2024 ya tentang pencatatan pernikahan. Nah, ini regulasi terbarunya ini revisinya ya. Regulasinya bisa dilihat baik dari mulai pencatatan ya, ketentuan umumnya ya, kemudian pencatatan pernikahan ya, ini merupakan kegiatan daripada administrasi ya, peristiwa perkawinan ya, mulai dari pendaftaran sampai dengan sahnya status pernikahan ya. Eh, Kemudian pegawai pencatat pernikahan ya, disingkat PPN ini bisa dari jabatan fungsional ya, yakni penghulu ya, itu kepala KUA ya, atau pegawai pencatat nikah ya. Dalam hal ini bisa kepala KUA ya, itu bisa dijabat oleh penghulu ya. Kemudian Satin ya, atau calon pengantin ya. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum ya, laki-laki dan perempuan, kemudian akta nikah, buku nikah ya, kartu nikah, buku nikah pengantin ya, akta rujuk, kutipan akta rujuk ya, dan SIMKAH. Ya, SIMKAH ini sistem informasi manajemen nikah. Nah, bisa kita cek juga ya regulasinya, SIMKAH-nya. Nah, ini pedoman ya pendaftarannya. Ya, pedoman pendaftarannya sudah bisa diakses secara lain ya, SIMKAH 4 .kemenak.go.id ya. Oke, bisa kita cek daftar nikah. Ini salah satu alurnya ya, alurnya terlebih dahulu.
Langkah pertama mendatangi kantor ya, langkah kedua pendaftaran nikah, ya. Kemudian langkah ketiga penulisan data nikah, ya, sampai terjadi pelaksanaan akad. Ya. Nah, ini tiga langkah utamanya. Ya. Kemudian bisa dicek juga ketika ada yang hendak mendaftar ya, ini email, nama, NIK, NIK ya, nomor induk kependudukan ya, password ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu sesuai dengan SIM card. Ya. Kemudian pengadilan ini Mahkamah Syariah ya atau PA Pengadilan Agama itu menjadi salah satu wadah ya dalam hal perceraian ya, eh, rujuk ya dan lain sebagainya, pengadministrasian. Kemudian selanjutnya pencatatan ya. Di sini ada pencatatannya ya, pendaftaran kehendak nikah, KUA tempat nikah akan disahkan atau online ya. Nah, ini bisa online, bisa melalui aplikasi ya. Kemudian selanjutnya banyak ini ya, tinggal disesuaikan ya, tinggal diperdalam ya, cara mendalam. Itu ya sebenarnya ya, regulasi ini ya, eh, peraturan menterinya ya, yang terbaru. Kalau yang 2000 nomor 22 ya, nah ini regulasinya lebih pada eh, kepala KUA kecamatan ya. Ini dari PNS ya. Nah, kemudian kalau di regulasi yang terbaru ya, kepala KUA ini bisa dijabat atau diemban oleh penghulu ya. Baik, selanjutnya ada tema digitalisasi ya. Digitalisasi ini artinya pemanfaatan IT ya, sistem informasi ya, paperless ya. Kemudian manajemen arsip dan dokumentasi kepengetahuan. Jadi secara sistematis ya bisa dicek. Ini manajemen arsip. Ini di pencatatan arsip secara sistematis juga terdapat di pasal 40 ayat 4 ya, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009. Oleh sebab itu di PMA terbaru ini ya, eh, Permenak Nomor 30 tahun 2004 ini ya, diperuntukkan bagi eh, pihak pegawai pencatatan pencatatan nikah atau PPN ya, eh, dapat diharapkan dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan ya, di bidang agama ya atau melakukan pencatatan pernikahan eh, sesuai syariah dan taat hukum ya, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya atau materi selanjutnya adalah penyusunan contoh laporan kepenghuluan.
Nah, ini contoh-contohnya pengarsipannya ya. KUA. Nah, ini saja. Layanan agama kecamatan. Layanan KUA, pendaftaran ya. Ini ada data-datanya, bisa diakses ya. Ada juga inovasi layanan publiknya, ya, SIMKA, terutama ya. Sosial medianya juga platform-platform KUA. Oh, ini Bali ya. Ini contoh, salah satu contohnya ya. KUA Kota Banjar. Ini ada berita terbaru 5 hari lalu ya. Ini di Mesutnya, The Most KUA Move for Sakinah Maslahah. Ya, ini Jumat 6 Maret ya. Most KUA. SMPN 9 Kota Banjar. Ini acara. Ini sosialisasinya ya. Persyaratan-persyaratan umumnya ya. Jadi baik di medsos ya maupun di digitalisasinya ya bisa dicek ya secara menyeluruh ya. Layanan pas ini 4 bulan lalu ya bisa kita cek ya. Putri Wali Kota Banjar Sabil inovasi pas ini ya kita cek. Nah ini pas ini merupakan eh, karya inovatif ya eh, putra terbaik Kota Banjar salah satunya yakni Bapak Iwan Setiawan. Data antara Distopil dan KUA ya. Pengurusan adalah setelah menikah ya. Lebih cepat, efisien, minim birokrasi. Ya. Aplikasi sini. Perlu kita cek di Play Store-nya. Sudah ada yang belum? Belum ada. Sini, banyak informasi kependudukan. Coba kita lihat.
masih ini ya. Ya, nanti kita perdalam lagi ya, berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Kota Banjar ya, khususnya untuk administrasi kepengurusan ya. Atau bisa jadi rujukan yang lain ya di kota-kota lainnya ya, kabupaten, kota lainnya yang sudah mengimplementasikan berkaitan dengan digitalisasi administrasi kepengurusan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, tema selanjutnya adalah persiapan UTS ya. Ini refleksi ya nanti. Kemudian analisis masalah, kasus administrasi ya, supervisi dan monitoring administrasi kepengurusan ya, kemudian etika integritas ya, profesionalisme dan administrasi ya, itu kita nanti perdalam ya. Kemudian selanjutnya sharing atau berbagai trik ya, strategi bagaimana teknik penulisan hasil daripada draft naskah ya, sesuai dengan data yang ditemukan sesuai dengan studi kasus ya, seperti itu. Kemudian nanti ke 13, ke 14, 15 ya sampai 16 ini arahnya sama ya, yakni berkaitan dengan penyusunan draft naskah jurnal ya, yang mana jurnal ini eh, hasil daripada draft naskah yang masih mentah ya, nanti kita perdalam, kita perluas ya menjadi satu buah naskah, draft naskah akademik berbentuk jurnal ya. Kadang kan ada yang berbentuk buku ya. Kemudian nanti kita praktikan juga submit di jurnal ya. Oke, seperti itu ya untuk pertemuan di hari ini ya, Rabu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.